Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah tuntas kita kali ini. Silakan duduk yang nyaman, kalau ada kopi atau teh hangat, boleh banget diseruput dulu, karena hari ini kita bakal ngobrol santai banget. Ibarat lagi ngopi bareng gitu ya. Nah, topik kita kali ini tuh sesuatu yang sering banget dialami banyak orang. Tapi ya gitu deh, seringkali pada malu buat ngomonginnya. Betul banget, kita bakal ngebahas soal ambeien atau wasir. Tenang aja, di sesi ini kita nggak bakal pakai istilah-istilah medis yang bikin dahi berkerut. Kita cuma bakal ngebedah informasi dari sumber-sumber terpercaya supaya kita paham kondisi ini dengan cara yang paling simpel, masuk akal, dan pastinya gampang dipraktekin. Tujuan saya simpel, yaitu ngasih Anda pemahaman yang jelas, jadi kalau sewaktu-waktu kondisi ini datang nyapa, Anda udah tahu persis harus ngapain. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, mari kita langsung selami topik ini. Pernah nggak sih lagi asik-asiknya rutinitas pagi di toilet, tiba-tiba kaget luar biasa. Ada darah menetes di kloset, atau mungkin Anda ngerasain sensasi panas dan nyeri yang super nyiksa waktu harus duduk berjam-jam di depan laptop? Kalau Anda pernah ngalamin ini, tarik napas dalam-dalam dulu. Anda itu benar-benar nggak sendirian. Kepanikan waktu lihat darah itu wajar banget kok. Tapi percaya deh, penderitaan dalam diam ini sebenarnya dialami sama jutaan orang di luar sana. Ambeien itu kondisi yang super lumrah. Jadi, mari kita buang jauh-jauh rasa malu itu sekarang juga. Karena dengan paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita bisa ngubah kepanikan itu jadi tindakan pencegahan yang cerdas. Jadi gini, mari kita bongkar sedikit sains di baliknya pakai perumpamaan sehari-hari. Bayangin pembuluh darah di area bawah Anda itu kayak selang air di taman. Normalnya sih air ngalir lancar-lancar aja. Tapi, apa yang terjadi coba kalau selang itu terlipat atau terus-terusan keinjak? Airnya bakal numpuk, tekanannya naik drastis, dan akhirnya selangnya jadi bengkak kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah ambeien. Kondisi ini sebenarnya cuma semacam kemacetan lalu lintas di pembuluh darah sekitar anus kita. Macetnya ini gara-gara terlalu banyak tekanan, entah itu karena kita keseringan ngejan terlalu keras pas lagi sembelit, kelamaan duduk, atau bahkan karena kehamilan yang emang nambah beban di area panggul. Intinya, ini bukan penyakit yang aneh-aneh, ini cuma pembuluh darah yang lagi ngambek karena tekanannya over banget. Dan visual ini ngejelasin dengan pas banget perbandingan dua tipe utama ambeien yang ternyata lokasinya itu nentuin banget rasanya. Di sebelah kiri ada ambeien dalam atau internal. Sesuai namanya, posisinya ngumpet jauh di dalam saluran. Karena di atas sana saraf perasa nyerinya itu minim banget, biasanya ambeien jenis ini nggak kerasa sama sekali, tapi bisa tiba-tiba berdarah tanpa aba-aba. Nah, di sebelah kanan kita punya ambeien luar atau eksternal. Ini nih yang sering bikin kita sampai meringis kesakitan. Posisinya ada persis di bawah kulit di sekitar pintu keluar anus. Karena area ini penuh banget sama saraf yang super sensitif, ambeien luar itu rasanya luar biasa gatal, bengkak, dan nyeri banget. Apalagi kalau sampai terbentuk gumpalan darah di dalamnya. Kita masuk ke bagian pertama, trik alami redakan nyeri. Ini dia beberapa solusi rumahan yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat ngeredain nyeri yang mengganggu itu. Cara pertama ini juara banget dan sangat direkomendasiin para ahli. Namanya sitz bath atau mandi duduk. Konsepnya sesederhana berendam di air hangat, tapi khasiatnya, wah luar biasa. Cukup siapin baskom bersih atau tap khusus yang bisa ditaruh di atas kloset. Isi pakai air hangat. Ingat ya, hangat loh, bukan panas yang bikin melepuh. Kira-kira setinggi 3-4 inci aja. Terus tinggal duduk dan berendam santai selama 15-20 menit. Kenapa ini efektif banget? Karena air hangat itu secara magis bakal ngendurin otot-otot sfinkter anus yang lagi tegang. Relaksasi ini bikin sirkulasi darah jadi lancar lagi, yang langsung ngebantu ngeredain bengkak, ngurangin gatal, dan pastinya mempercepat penyembuhan. Lakuin ini 2-3 kali sehari ya. Oh ya, satu lagi yang penting. Habis selesai, cukup tepuk-tepuk lembut areanya pakai handuk bersih sampai kering. Jangan pernah digosok. Selain berendam air hangat, ternyata dapur dan pekarangan rumah kita tuh nyimpan rahasia lain yang nggak kalah ampuh. Pertama, si andalan kita, lidah buaya atau aloe vera. Tanaman ini emang udah terkenal jago banget nyembuhin luka dan radang. Tinggal olesin aja gel lidah buaya murni ke area yang bengkak 2-3 kali sehari. Sensasi dinginnya itu bakal langsung nenangin rasa gatal dan perih. Kedua, kompres es. Bungkus aja es batu pakai kain bersih yang lembut, terus kompres deh selama 5-10 menit. Es ini bakal bikin pembuluh darah yang bengkak langsung menyusut seketika, dan otomatis mematikan rasa nyeri buat sementara waktu. Nah, yang ketiga ini unik banget, pasti pada tahu tanaman hias cocor bebek kan? Ternyata daunnya mengandung zat anti radang alami loh. Caranya gampang, jemur daunnya sampai kering, tubuk halus, terus seduh bubuknya pakai air panas, persis kayak kita lagi bikin teh. Simpel, 100% alami, dan khasiatnya patut diacungi jempol. Lanjut ke bagian kedua, kebiasaan toilet yang benar. Karena jujur aja, cara kita nongkrong di kamar mandi itu sama pentingnya dengan obat yang kita pakai.
Nah, yang paling menarik dan krusial dari pembahasan ini adalah satu aturan emas yang ngaku deh, sering banget kita langgar. Jangan nongkrong di toilet kelamaan. Zaman sekarang kan toilet udah berubah jadi tempat healing ya. Nyaman banget sambil bawa handphone, baca artikel, atau scrolling media sosial sampai lupa waktu. Tolong, mulai sekarang stop kebiasaan ini. Duduk kelamaan di kloset duduk itu ngasih tekanan gravitasi yang luar biasa gede ke pembuluh darah di sekitar rektum kita. Ingat analogi selang air yang keinjak tadi? Nah, berlama-lama di kloset itu sama aja kayak kita sengaja ngebiarin tekanan itu numpuk terus-terusan. Kalau dalam beberapa menit urusan Anda belum kelar juga, mending berdiri, keluar dulu dari toilet, dan balik lagi nanti kalau sinyal dari perut udah beneran kuat. Selain soal waktu, postur tubuh kita pas lagi di toilet juga ngaruh banget loh. Tubuh manusia itu secara alami didesain buat berjongkok pas lagi buang air. Jadi kalau di rumah pakainya kloset duduk, coba deh taruh bangku kecil buat injakan kaki. Posisi lutut yang keangkat ini bahkan niru postur jongkok, yang bikin surut usus kita jadi lebih lurus, otomatis kotoran keluar jauh lebih gampang tanpa perlu kita ngejan kuat-kuat. Terus ini penting, jangan pernah nahan buang air. Kalau udah ada panggilan alam, langsung gas aja. Nunda-nunda cuma bikin kotoran balik lagi, airnya terserap jadinya keras dan susah keluar. Buat urusan bersih-bersih, hindarin tisu toilet kering yang kasar. Mending pakai tisu basah non-alkohol atau basahin aja tisu biasa pakai air, terus usap pelan-pelan banget. Terakhir, senam Kegel. Caranya, tahan otot panggul bawah Anda kayak lagi nahan pipis gitu, selama 5-10 detik, terus lepasin. Gerakan simpel ini ngebantu banget ngelancarin aliran darah di area sana. Masuk ke bagian ketiga, pantangan makan saat ambien. Yuk kita lihat makanan apa aja yang sebaiknya dihindarin dulu, biar nggak makin parah. Yuk kita cerna pelan-pelan kenapa makanan-makanan ini bisa jadi musuh buat pencernaan kita. Pertama, makanan dari tepung putih kayak roti tawar atau pasta. Tepung putih ini udah kehilangan serat alaminya, alhasil bikin kotoran jadi padat dan susah keluar. Kedua, produk susu sapi dan kawan-kawannya kayak keju. Lemaknya itu loh, bikin pencernaan jadi lambat. Kalau emang doyan susu, coba deh ganti ke susu oat dulu sementara waktu. Ketiga, ini yang paling berat buat orang Indonesia, makanan pedas. Cabai itu punya zat kapsaisin yang nggak gampang hancur di perut. Bayangin aja pas sisa cabai itu ngelewatin area bawah yang lagi bengkak, waduh, rasanya kayak luka disiram air garam, perih dan panasnya luar biasa. Keempat, daging olahan kayak sosis, ini juga miskin serat. Dan yang terakhir, camilan asin yang digoreng. Garam itu sifatnya nyedot air, jadi dia bakal narik cairan dari usus kita. Kalau airnya kurang, kotoran kita bakal kering kerontang dan keras kayak kerikil. Percaya deh, puasa dulu dari 5 makanan ini bakal nyelamatin Anda dari penderitaan yang nggak perlu. Bagian keempat, kapan harus ke dokter? Walaupun sebagian besar kasus ambeien bisa sembuh sendiri di rumah, ada momen-momen kritis di mana kita harus cari bantuan profesional. Nah, poin krusialnya di sini, kita harus pinter-pinter ngenalin red flags atau tanda bahaya ini. Anda wajib, kudu segera periksa ke dokter kalau ngalamin 3 hal ini. Pertama, kalau pendarahannya terjadi terus-menerus. Ingat ya, walaupun ambeien itu penyebab paling umum darah keluar, bisa aja ada kondisi pencernaan lain yang lebih serius yang gejalanya mirip. Kedua, kalau nyeri yang dirasain itu hebat banget dan gak mau hilang padahal Anda udah ngerawatnya di rumah selama lebih dari seminggu. Ketiga, kalau ada benjolan yang keluar atau prolaps dan gak mau masuk lagi biarpun udah didorong pelan-pelan. Kalau nemu tanda-tanda ini, tolong banget jangan diabaikan ya. Dokter spesialis tuh punya opsi pengobatan yang super cepat dan efektif buat ngeberesin masalah ini. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung sesi bedah tuntas hari ini. Dari semua yang udah kita obrolin barusan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda. Kebiasaan toilet atau kebiasaan makan apa yang bakal Anda ubah hari ini demi menyelamatkan diri Anda dari rasa sakit besok? Apakah bakal mulai pakai bangku kecil buat jongkok? Atau mungkin akhirnya janji nggak bawa handphone lagi ke toilet? Perubahan kecil hari ini itu efeknya luar biasa gede loh. Dan jangan biarin informasi berharga ini cuma berhenti di Anda ya. Simpan dan share ke keluarga. Terutama ke grup WhatsApp keluarga tercinta. Siapa tahu kan ada om, tante, atau sepupu yang lagi menderita dalam diam dan benar-benar butuh tips santai ini. Makasih banyak udah ngopi dan belajar bareng saya hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.